فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Sahabat mata hati kita yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berjumpa kembali kita bersilaturahim, bermuajahah di channel Mata Hati Kita. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang muraqabah. Namun seperti biasa, sebelum pembahasan, pada para sahabat Mata Hati Kita dimanapun berada, untuk dapat subscribe, like, komen, dan juga membagikan channel ini agar dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan mudah-mudahan menjadi amal jariah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Puji dan syukur tentunya kita selalu haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada kesempatan yang baik ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kesehatan itu tentu tak ternilai harganya. Dan juga kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sampai detik ini kita masih diberikan kekuatan iman, kekuatan Islam, sehingga kita dapat masih merasakan nikmatnya mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, salawat teriring salam selalu kita curahkan, junjung agungkan kepada junjungan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan juga para pengikutnya yang tetap setia dan istiqomah menjalankan syariat-syariatnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Mata Hati Kita yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kadang lupa bahwasanya setiap aktivitas, segala gerak langkah kita selalu ada yang mengawasi. Siapa yang mengawasi kita? Pertanyaan yang sering muncul di dalam hati kita, bahwasanya kita tidak dapat hidup bebas. Kita bagai burung di dalam sangkar, tapi kita juga tidak lepas dari pengawasan. Siapakah yang mengawasi kita? Tentu yang mengawasi kita adalah yang maha melihat. Yang mengawasi kita adalah yang maha mengawasi. Yang mengawasi kita adalah yang memiliki hidup dan mati kita, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat Mata Hati Kita yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya kita tahu sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Dan di ayat lain Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, wa kanallaha 'ala kulli syai'in raqiba. Bahwa Allah selalu mengawasi dimanapun gerak kita, ketika kita tidur, ketika kita bangun, ketika kita berdiri, ketika kita duduk, dan di setiap aktivitas kita selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiada ruang untuk kita untuk bersembunyi dari pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat Mata Hati Kita, sebuah kisah yang penuh hikmah dan makna tersirat dalam sebuah kisah ini.
Diceritakan bahwasanya di suatu majelis beberapa murid iri terhadap seorang santrinya. Bahwasanya beliau sangat dicintai dan juga dekat sekali dengan gurunya. Hingga satu ketika guru mengumpulkan para murid di sebuah aula. Lalu guru tersebut mengatakan, "Kenapa aku melihat kalian begitu iri terhadap Fulan bin si Fulan? Apakah yang membuat kalian merasa iri?" "Tentu kami merasa iri ya guru. Kenapa hanya dia yang sangat engkau sukai dan yang sangat engkau cintai?" "Baiklah, kalau begitu titah sang guru menguji kepada para murid-muridnya untuk membawa seekor ayam untuk disembelih ketika tidak ada yang melihatmu, ketika tidak ada yang mengawasimu." Mendapat perintah guru tersebut, maka sebagian murid telah berlari. Ada yang lari ke hutan, tengok kanan kiri, tidak ada yang melihat, dipotong. Lari kembali salah satu murid ke bawah jembatan, tidak ada orang yang melihat, lalu dipotong. Ada pula murid yang lari ke dalam goa, melihat kanan kiri tidak ada orang, lalu dipotong. Hingga ada satu murid yang lari ke gunung, lari ke hutan, lari ke jembatan, dan kemanapun dia berada, dia tidak berani memotongnya. Hingga kembalilah para murid tadi untuk menghadap sang guru. Sungguh guru tersebut mengapresiasi seorang murid yang tidak memotong ayam yang telah dititah gurunya untuk dipotong. Lalu para murid yang lain pun bertanya, "Wahai guru, mengapa engkau membela salah satu muridmu yang tidak melaksanakan tugas yang telah engkau berikan?" Lalu sang guru mengatakan, "Inilah yang kalian tidak tahu, wahai anak-anakku, bahwasanya si Fulan bin Fulan telah mencoba untuk mencari tempat persembunyian, mencari tempat untuk tidak dilihat, mencari tempat untuk tidak diawasi, tapi dia tidak menemukannya. Karena apa? Karena merasa bahwasanya dimanapun dia berada, dimanapun dia bersembunyi, bahwa dia dalam pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala." Tentu para murid yang lain merasa tercengang, baru tahu bahwasanya kedekatan sang guru dan murid adalah karena sang murid sangat mengerti apa yang diinginkan oleh gurunya. Tentu jadi pelajaran bagi kita semua, bahwasanya hidup harus penuh dengan keihsanan. Contoh daripada sifat ihsan yang diajarkan dalam kisah tersebut adalah merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun kita berada. Demikian saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya, dan kita harus menyadari bahwa dalam kehidupan kita selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.